yang sangat kami cintai, kami muliakan dari semua yang hadir. Hamba-hamba pilihan Allah yang insya Allah tidak hadir ke tempat ini kecuali karena hati bersih. Tidak hadir ke tempat ini kecuali hatinya rindu kemuliaan. Dan tidak hadir ke tempat ini kecuali karena telah terpilih untuk menjadi hamba mulia di dunia dan di akhirat. Itu husnudzon kita. Karena panjang ceritanya, dari Anda mempersiapkan mungkin dari tadi malam atau tadi pagi, mempersiapkan perjalanan, melangkahkan kaki, ada yang membawa kendaraan, itu semuanya perlu energi, perlu tenaga, bahkan ada perlu biaya. Lalu Anda menginjakkan kaki di tempat mulia ini, maka husnudzon kami karena Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sangat kami cintai Mas Ipo dan juga semua yang telah ikut andil di dalam mengagungkan syiar dakwah ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Ini yang pertama. Syarat pertemuan kita adalah mempertemukan hati terlebih dahulu, bukan ilmu yang kita dapat. Ini berlaku dalam semua cara hidup. Antara besan dengan besan, suami istri, berbisnis pun, kalau Anda ingin berbisnis dengan seseorang, jangan sampai semata-mata hanya menginginkan materi, akan tapi bagaimana terjalin jalinan yang baik. Untuk menjadikan hidup indah di dunia ini kuncinya adalah cinta. Bagaimana kita membangun cinta di antara kita? Jangan biasa berprasangka buruk. Jangan biasa berprasangka buruk kepada siapapun. Selagi masih ada celah untuk kita pandang dengan mata positif, pandang dia dengan mata positif. Jangan biasa. Jadi jangan biasa dan jangan mencari-cari kekurangan orang. Mohon ini semuanya mempraktekkan ilmu ini, jangan pengen tahu kekurangan orang. Hidup orang yang paling tersiksa kalau dia banyak mengetahui kekurangan orang. Sehingga menjadi susah kalau ingin berbuat baik. Bahkan dikatakan hukuman yang Allah berikan kepada seorang manusia itu kok dia itu pertama gampang lihat kesalahan orang, yang kedua kok tiba-tiba benci kepada manusia itu hukuman sebelum hukuman di akhirat. Hari ini kita perlu belajar serius untuk tidak biasa pengen tahu kekurangan orang. Orang-orang soleh kalau hendak keluar rumah dan diduga dia bakal bertemu dengan orang banyak, dia mengeluarkan rizkinya, mensedekahkan hartanya, kemudian minta kepada Allah, ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan hamba-hambamu dari mataku agar aku tidak melihatnya, ya Allah. Di saat kita ditutup mata kita dari melihat kekurangan orang lain, atau di saat kita mudah melupakan kekurangan orang lain, maka sesungguhnya kita telah diberi kenikmatan oleh Allah di dunia. Hari ini kita diajari untuk bermusuhan, membenci orang, dan membenci mukaddimahnya tahu kejelekan orang. Kalau sudah terdidik dengan kebencian, ini bukan kebencian di luar sana dengan orang di luar, tapi akan tumbuh benci kepada orang di rumah kita sendiri. Dengan adik tidak tegur sapa, buahnya bapak meninggal rebutan waris karena dia tidak pernah terdidik baik hati. Nggak usah banyak-banyak belajar, ini dulu selesaikan. Mau haji umroh, bermusuhan dengan saudara mau kemana? Iktikaf berbulan-bulan, tapi ternyata dia rindu melihat kejelekan orang, pengen tahu kejelekan orang, kemudian menyebarkan kejelekan orang, ngomongkan kejelekan orang, kemudian merendahkan orang.
Apa baiknya orang tersebut, biarpun katanya rajin haji, rajin umrah, bahkan mungkin rajin tahajudan. Ini serius. Ini serius sekali, karena hari ini kita sudah biasa adanya sarana untuk kita mengetahui kekurangan orang. Mendengar berita-berita tentang kejelekan seseorang, bahkan kadang berita bohong, cuman karena hati kita sudah terbiasa melihat kejelekan orang, biarpun berita bohong pun kita percaya, sehingga kita mudah membenci orang, merendahkan orang. Kapan baiknya orang seperti itu? Ayo. Maka dua model manusia yang harus kita pandang saat ini dengan pandangan hati yang sehat. Kalau Anda sudah bisa memandang mereka dengan benar, maka begitu mudah Anda memandang yang lainnya. Yang pertama, memandang orang yang berbuat salah, melakukan dosa, si pendosa. Si pendosa. Kalau Anda bisa melihat orang yang melakukan kesalahan dengan pandangan yang penuh kasih, bukan merendahkan, pandangan penuh kasih, maka hati Anda hidup. Hati Anda hidup. Sebab ada orang yang congkak dalam beragama. Kalau sudah merasa baik, gampang merendahkan orang, tuh kasihan banget tuh orang, astagfirullah, kasihan banget tuh orang. Tidak hidup hatinya. Siapa yang mungkin suatu ketika mendengar tetangga kita melakukan zina? Siapa yang pernah mendengar tetangga mabuk? Siapa pernah mendengar tetangga judi? Siapa yang pernah mendengar tetangga tidak sholat, kemudian saat itu menengadahkan tangan lalu menitikkan air mata? Siapa di antara kita yang seperti itu? Atau bahkan kita merendahkan orang lain di saat kita melakukan ibadah, na'udzubillah. Bisa jadi terjadi seorang ibu yang katanya solehah, punya hafalan Quran, ahli puasa Senin Kemis, puasa Daud, tahajudan dengan suaminya pun demikian, sampai masyhur orang ini sangat solehah. Di tengah malam waktu sahur atau waktu tahajud, tiba-tiba di gang rumahnya ada suara motor. Suara motor tiba-tiba berhenti tepat di samping rumahnya. Sang ibu yang katanya solehah tadi membuka gorden, membuka kelambu. Setelah dibuka begitu ngintip, ternyata tetangga sebelah adalah anak gadis yang turun dari motor diantarkan oleh seorang laki-laki. Jam 3 malam, ngapain kira-kira? Kan begitu mestinya. Kemudian kata si Bu Hajah yang hafal Quran tadi, yang ahli tahajud, yang Senin Kemisnya, yang kalau hadir pengajian juga semangatnya luar biasa. Di saat melihat pemandangan seperti itu langsung manggil suaminya, bang, pak, lihat tuh. Apa? Tuh lihat, anak gadis umur 24 tahun dinikahkan, enggak. Tiba-tiba malam-malam pulang diantarin laki-laki. Suaminya melihat juga tidak kalah kagetnya. Apa kata suami? Oh itu, berarti sama persis ibunya dulu juga begitu. Wah, ternyata yang digunjing bukan anaknya, ibunya dibawa-bawa. Padahal dia lagi tahajudan, tahajud model apa seperti itu. Kalau memang dia orang tulus kepada Allah, melihat tetangganya seperti itu, langsung ditutup gorden, nutikan air mata. Ya Allah, itu tetanggaku ya Allah. Semoga bukan karena apa-apa. Semoga hanya karena kehabisan angkot. Semoga karena kehabisan transportasi. Semoga tidak terjadi apa-apa. Menangis dia seharusnya. Cuman dasar orang ibadah tertipu melihat pemandangan semacam itu, lalu malah berkata, ya kasihan, astagfirullah. Ya Allah, pakai astagfirullah tapi ngejek orang lain.